wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, seluruh hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis ini di antara majelis-majelis yang sangat Allah muliakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Hari ini sehat? Berapa pekan liburnya, Pak? 2 pekan. Kurang apa lebih? Sedang ya. Mudah-mudahan liburnya ini libur yang bermanfaat, betul. Yang bisa menambah pahala. Libur yang bisa menambah kebaikan untuk kita. Ya. Bukan libur yang kemudian melupakan pelajaran ya di madrasah lansia kita ya. Jadi liburnya kita libur yang memang dalam rangka mencari pahala di tempat lain. Ya, mudah-mudahan itu. Baik, masalah liburan kita off down dulu. Kita simpen dulu. Kita akan mulai pelajaran kita ya. Kapan atau apa pembahasan terakhir kita? Bersiwak. Terkait dengan ada bangun tidur ya. Tuntunan atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Sudah kita bahas 4 poin ya. Yang pertama, membiasakan bangun itu pagi atau sebelum waktu sholat subuh. Yang kedua, duduk ya setelah bangun pagi itu tata caranya ketika bangun adalah duduk. Duduk, setelah duduk ngapain? Mengusap wajah atau membuang bekas tidur ya. Ketiga, untuk kedua ini memang sebagaimana dulu pernah Pak Muslim tanyakan, itu membaca 10 ayat terakhir surat apa? Ali Imran ya. Itu diantara tambahannya. Kemudian yang ketiga, berdoa setelah bangun tidur. Jadi melek, buka mata dulu, kemudian duduk, kemudian membuang atau mengusap wajah dari bekas tidur, kemudian baru berdoa ya. Nah, yang keempat, setelah berdoa, beranjak dari tempat tidurnya. Menuju mana? Menuju kamar mandi. Ya, ini kan kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan kan ya, tidak bisa dilepaskan. Biasanya bangun tidur ya otomatis ke kamar mandi, ya, ke kamar mandi. Dan ketika di kamar mandi, di antara yang disyariatkan adalah mencuci tangan. Adapun bersiwak, ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan, itu secara umum bersiwak itu adalah dengan kayu siwak. Tapi sikat gigi masuk ke dalam syariat siwak. Karena apa? Karena siwak bukan terkait dengan barang yang digunakan, tapi tujuan dari
bersiwak itu. Ya, bersiwak itu sifatnya tujuan, bukan alat. Ya, bukan alat. Ya, walaupun itu disampaikan berbeda para ulama terkait hal itu. Ya, ketika kita mampu untuk bersiwak dengan siwak, dengan kayu siwak, itu yang disepakati oleh para ulama. Adapun ketika kita sikat gigi, ya, dan kemudian mengikuti pendapat bahwa sikat gigi ini termasuk di antara cara bersiwak. Oh, kursinya kurang tak? Oh, mantan rusak. Oh, gitu. Ada berapa yang rusak? Yang rusak ada berapa? Oh, kalau nanti yang rusak dibenerin itu. Ya. Itu semuanya yang di belakang yang rusak berarti. Oh, okay. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan poin kelima. Berwudu disertai istinsak dan istinsar sebanyak 3 kali. Halaman berapa ini? 30. Silakan dibuka bukunya halaman 30. Aduh, kok saya lupa ngabsen ya? Masya Allah. Saking suene prei kayaknya. Baik, nih belum, jangan dibuka 30 dulu. Kita absen dulu. Ya. Masya Allah. Baik, tanggal 16 Juli nih. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Bekti Rianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, oh izin ini ya. Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Meja, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, izin. Izin atau belum berangkat? Oh izin. Ibu Handayani, Ibu Bapak Arsono, Ibu Heni Yuniarti, izin. Ibu Heni izin. Ibu Dwi juga izin. Enggak ada. Ibu Hikmas Tuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntorik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningrum, Ibu Rasmini, belum. Ibu Rotni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Rosida, belum. Ibu Salvia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, oh izin. Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, oh sakit, Masya Allah. Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Ibu Yeti, Ibu Subekti Larang Tintias, Ibu Siti Nurohayatun, belum. Ibu Sri Sugiyarti, Bapak Mamet. Ya. Ada yang belum saya panggil? Sudah? Ya. Baik, nah sekarang baru buka bukunya halaman 30. Poin yang kelima, yakni berwudu disertai istinsar sebanyak 3 kali. Jadi ketika posisi kita sudah di kamar mandi, di antara ajaran Rasulullah SAW setelah bangun tidur adalah apa? Berwudu. Ya, berwudu. Kenapa kok kita disuruh berwudu? Bukannya mandi tapi berwudu. Kenapa kok disuruh berwudu?
Setelah bangun tidur itu kenapa anjurannya, ajarannya, perintahnya itu berwudu. Kenapa kira-kira? Untuk sholat tahajud. Ya, oke lah. Ya, boleh, itu alasan boleh, nalar sekali. Ada yang lain? Menghilangkan apa? Menghilangkan setan apa gimana? Wudu supaya keluar setannya gitu ya? Ya, Masya Allah. Ya. Di antara alasan kenapa kok kita diperintahkan berwudu setelah bangun tidur, karena agar kita terlepas dari ikatan yang setan bikin. Karena seseorang tidur itu, setan membuat ikatan. Ketika seseorang tidur, setan itu membuat ikatan. Kira-kira biar apa? Setan ngikat kita. Ya, itu tadi. Ben ngleder cara Jawane niku nggih. Biar tidurnya pulas gitu ya. Dan males untuk apa? Untuk bangun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Males ngibadah, males berbuat baik, pokoknya lah gitu ya. Jadi ketika seseorang tidur, siapapun itu, laki-laki, perempuan, anak kecil atau dewasa, itu diikat sama setan dengan ikatan. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Jadi setan itu membuat 3 ikatan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk. Apa tengkuk? Tengkuk ini mana? Nah, ini nih. Iya, di tengkuk, di bagian belakang leher ya. Tengkuk itu bagian leher. Belakang leher. Belakang leher. Ini tengkuk. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk. Ya. Nah, 3 ikatan inilah yang bisa terlepas ya dengan salah satunya berwudu. Ya. Jadi setiap orang yang tidur, setan membuat 3 ikatan. Di mana ikatannya? Di tengkuk. Saya tanya, kenapa kok di tengkuk? Enggak di kaki, enggak di tangan, enggak di mata, enggak di telinga, kenapa di tengkuk? Ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Gimana, Pak? Oh, persimpangan otak. Ya, boleh lah. Ada yang bisa jawab yang lain? Apa alasannya tengkuk? Gimana, Bu? Maksudnya kenapa kok tengkuk? Kalau ikatannya di kaki nggak dirunyinya? Kenapa memilih kok disebutkan kok tengkuk? Kenapa kok setan bikin ikatannya di tengkuk? Nggak di kaki, nggak di tangan, nggak di mata, nggak di rambut, tapi di tengkuk. Kira-kira alasannya apa? Tuh, tempatnya bantal. Kenapa kok tempatnya bantal? Kata para ulama di antara alasannya, al-insanu min raf'ir ra'si an mawadi'ihi fi halatin naum. Tengkuk itu yang menjadi alasan kenapa menjadi sumber ikatan adalah tempat paling susah untuk membuat orang bangun. Kalau sudah ada bantal di tengkuk, rasanya gitu ya. Ya enggak? Ya, apa mending bantalnya empuk, penak gitu ya. Nek bantalnya atos lah mungkin susah gitu ya. Tapi secara umum bantal yang menyamankan, membuat nyaman kita ketika tidur, maka itu yang akan membuat susah untuk membuat kita bangun. Nah, kenapa alasannya kok ikatannya di mana? Di tengkuk. Ya. Kemudian, yadribu ala makanin kulla uqdin. Di setiap ikatannya, ada 3 ikatan itu tadi. Di setiap ikatannya, ya, para setan kemudian memukul di setiap ikatan itu sambil mengatakan,
Alaika lailun tawilun fasfarqud. Alaika lailun tawilun farqud. Jadi setan ini bikin 3 ikatan di tengkuk belakang leher manusia. Setiap manusia yang tidur. Setiap manusia yang tidur. Ya. Di setiap ikatannya, malaikat itu memukul. Maaf, malaikat setan. Ya, di setiap ikatannya setan itu memukul sambil mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Ya, jadi setiap ikatan itu setan membuat pukulan. Ini pukulan yang tidak seperti kita mukul orang gitu ya, tapi pukulan yang membuat kita semakin nyenyak. Pukulan itu sambil diucapkan alaika lailun tawilun farqud. Malammu masih panjang. Ayo tidur lagi. Makanya ada Mbah Surip itu. Bangun tidur lagi. Itu ibarat setan itu. Ya, malam masih panjang tidur lagi. Ya. Di setiap ikatan setan memukul dan mengatakan, malammu masih panjang dan tidurlah. Ya. Jadi ucapannya setan tidurlah ini nggak kita dengar. Nggak kita dengar, orang juga ana suara apa kayak Miki ya? Ana sing perintah turu maning. Mungkin kita malah nggak jadi tidur, itu bangun itu. Pedih sih, gitu kan. Tapi ucapan setan ini bentuk buhul, bentuk apa ya namanya? Bentuk godaan kepada diri kita yang mana kita semakin kepengin lanjut tidur. Ya. Karena setan ketika mengajak kita ke neraka itu, yuk mari neraka enggak. Ya, setan itu ketika mengajak kita manusia untuk ikut dia ke neraka, itu setan enggak ngajaknya, yuk mari neraka. Lah kalau diajaknya begitu ya kita enggak ada yang mau. Ya, kita itu diajak versi setan masuk neraka itu dengan cara versinya setan. Termasuk ketika setan menyuruh kita tetap lanjut tidur, ya. Ini versinya setan. Ya versi kita kan ya seperti inilah. Tapi kalau versi setan dengan ayo tidurlah atau nggak tahu sampai gimana. Pokoknya intinya perkataan itu membuat orang yang sedang tidur itu semakin terlelap tidur. Mungkin ketika tidur sudah terbangun lah ya. Ngelilir gitu ya bahasa Jawa ya nih. Ngelilir. Aduh. Turun maning lah gitu kan. Itu di antara masuk ke dalam perkataan setan, alaika lailun tawilun farqud. Malammu masih panjang. Maka ayo lanjut tidur lagi. Ya. Tidur lagi. Tapi kalau seandainya ada seorang yang dia terbangun, tidak mau mengikuti rayuan setan untuk tidur lagi, memilih istaiqadha, memilih untuk terbangun, ya dengan tadi duduk, mengusap bekas, tidur, kemudian berdoa. Fadzakarallah, dia berdoa, in hallat uqdatun. Ikatan pertama terlepas. Ikatan pertama terlepas. Kalau ada orang yang tidur, matanya terbuka, nggak lanjut tidur lagi tapi bangun, maka bangunnya dengan cara itu tadi, duduk, mengusap wajah, kemudian berdoa, itu membuat ikatan setan yang satu, yang pertama, terlepas. Tapi kok lanjut tidur lagi, ya berarti ngikuti setan itu. Itu tadi. Alaika lailun tawilun farqud. Kalau lanjut tidur lagi, berarti ngikut keinginannya setan. Ya, keinginannya setan. Setan itu kepengen kita
bangun, lanjut tidur lagi. Ya, lanjut tidur lagi. Goleti selimut, goleti kemul, lagi mangsa adem sih. Lagi musim dingin ya. Aduh, goleti selimut dia tidur lagi. Ya, itu ngikuti setan. Tapi kalau dia milih enggak, milih terbangun, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bangun tidur, ikatan pertama selesai. Terputus, terlepas. Ya. Fa in tawaddaa in halat 'uqdatun. Di setiap ikatan memukul dan mengatakan ikatan akan terlepas. Oh. Setiap ikatan. Dengan satu, ya, dengan satu bangun dan berdoa. Ikatan pertama akan terlepas. Ikatan kedua terlepas dengan apa? Wudu. Ikatan kedua akan terlepas dengan apa? Wudu. Dan yang ketiga, fa in shalla in halat uqdatun. Dan ikatan ketiga akan terlepas dengan kita sholat. Dengan sholat. Kemudian Rasulullah menyampaikan fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Rasul menyampaikan orang yang melakukan tiga jenis ini ketika bangun, ya, matanya terbuka tidak tidur lagi, tapi memilih bangun, berzikir atau berdoa, kemudian berwudu, kemudian sholat. Orang melakukannya tiga-tiganya ini, ya, tiga-tiganya ini, kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Orang ini paginya akan semangat, akan bergembira, riang gembira. Wa illa, kalau tidak mau mengikuti tiga langkah yang diajarkan Rasulullah ini ketika bangun tidur, ya, tidak mau mengikuti langkah yang disebutkan Rasulullah untuk melepas ikatan setan itu, fa asbaha khabithan nafsi kaslan, maka yang dia dapatkan adalah pagi harinya males, jiwanya kotor. Ya, kenapa? Karena dengan orang berzikir, berdoa, bangun tidur, berwudu, kemudian sholat, ini bentuk pensucian jiwa. Untuk membuat ikatan setan terlepas dan menjadi semangat. Kalau seandainya kok tidak melakukan tiga ini, maka akan timbul kemalasan. Lawang-lawangan temen lang, kok maning langsung maning arep becer lang kok lang gitu. Arep kerja lang kok lang, libur di sini kenal lah gitu. Atau warna-warna bae mangkat lah gitu ya. Masyaallah. Ini diantaranya. Ya. Ini diantara resep atau trik yang diajarkan Rasulullah agar pagi hari kita bersemangat dan gembira. Tapi kalau seandainya kok kita bangun tidur seenaknya sendiri, tidak memperhatikan cara yang diajarkan Rasulullah, efeknya ikatan setan masih ada. Yang mana ikatan itu tadi, efeknya bisa membuat orang malas, jiwanya kotor. Jiwanya kotor ini ya mudah untuk berbuat sesuatu yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang disyariatkan ketika kita bangun tidur adalah berwudu. Ya. Yang disyariatkan adalah berwudu. Jadi ikatan yang diikat oleh setan ini seakan-akan sebuah sihir. Nah, seakan-akan sihir. Jadi ucapannya setan bahwa malammu masih panjang tidurlah, ini bentuk seperti apa ya? Mantra sihir supaya kita kembali terlelap untuk tidur. Ya. Ini. Jadi yang pertama kita bahas tentang ajaran Rasulullah setelah bangun tidur itu salah satunya apa? Berwudu. Ya, berwudu. Orang maring dapur di situ. Ya, wudu dulu. Ya. Terus bagaimana cara wudunya? Nah, kan gitu. Bagaimana cara wudunya? Di antara cara wudu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bangun tidur terutama ya, dan ini tetap dilakukan tidak selain bangun tidur. Ketika setelah bangun tidur, yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah melakukan istinsyak dan istinsyaq. Istinsak dan istinsak. Cara wudhu setelah bangun. Yaitu diantaranya adalah beristinsak, beristinsyar. Ada yang tahu istinsak apa, istinsyar apa? Hah? Wah, belum tahu? Masa? Oh, gitu. Wah, kira-kira udah tahu. Istinsak itu memasukkan air ke hidung. Nah, nyerut. Ya, cara ngomong Jawa nyerut, nyedot gitu ya. Jadi posisi air itu dimasukkan ke lubang hidung. Itu nama istinsak. Kalau istinsar mengeluarkan air dari hidung. Jadi istinsak itu mengambil airnya, istinsar itu mengeluarkannya. Jadi ketika bangun tidur itu yang agak diperhatikan adalah cara istinsaknya dan istinsarnya. Jadi ketika wudhu, ya, yang penting untuk kita perhatikan adalah ketika ini walaupun semuanya penting ya, wudhu itu semuanya penting. Karena la wudhu aliman sholat la sholat aliman la wudhu ala. Tidak ada sholat atau sholatnya tidak sah bagi yang wudhunya salah atau tidak punya wudhu. Ya, maka perhatikan cara wudhunya, terutama, nah gitu. Perhatikan semua tata cara wudhu, terutama ketika bangun tidur itu perhatikan ketika memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, istinsak dan istinsyaq. Kenapa kok diantara anjurannya, ajarannya ketika wudhu itu memperhatikan istinsak dan istinsyaq? Kenapa? Hah? Mengusir setan. Kenapa kau mengusir setan? Karena rongga hidung itu tempat bermalamnya setan. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza istaiqadha ahadukum min manamihi." Kalau di antara kalian, salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastansir salasa marrat, maka istinsak dan istinsar 3 kali. Yang dianjurkan, diajarkan berapa kali? 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimai. Yabit ala khayashimihi. Jadi
Setan itu ketika seseorang tidur, mereka bermalam di lubang hidung. Orang saya dibuka kan omahe apa ora. Intinya kita perlu yakini bahwa memang sesuatu yang lembab diantaranya adalah apa sih namanya, lubang hidung gitu ya. Ini lubangnya, kalau ini apa namanya? Rongga ya. Rongga hidung itu adalah tempat paling nyaman untuk para setan. Karena rongga hidung kan nggak kering ya, lembab itu. Ya, lembab. Dan itu diantara alasan kenapa rongga hidung itu adalah tempat paling enak bagi setan untuk bersemayam, ya, untuk bermalam. Dan itu alasannya kenapa ketika kita berwudu perlu memperhatikan ketika istinsyak dan juga istinsyar. Istinsyak dan istinsar itu kapan kita lakukan ketika wudu? Posisinya setelah apa dah? Ayo. Hah? Ayo. Ayo. Cuci tangan terus. Kumur-kumur terus. Ayo. Jenengan biasanya gimana? Kumur dulu, kemudian istinsyak, atau kumur sekaligus istinsyak? Ayo. Hah? Wis mulai rame ya. Ya. Ada yang di antara Bapak Ibu yang sekaligus wudu, sekaligus berkumur dan istinsyak? Ada. Ada yang memisah? Ada. Kira-kira mana yang benar itu? Jadi tata cara istinsyak, ya, termasuk istinsar itu memang ada dua cara. Pertama, menggabungkan dengan berkumur. Yang kedua, memisahkan di antara keduanya. Alias lorone olih. Sing ora olih mlebu dian sisan karo blebok-blebok itu enggak boleh. Ya, jadi dua cara ini boleh. Ada yang kemudian menggabungkan ketika memasukkan air ke mulut untuk dikumur-kumur, untuk madmadah, untuk dikumur-kumur, sekaligus menyedot airnya ke hidung. Satu kali ambil air itu untuk dua aktivitas, berkumur dan istinsyak, ya. Atau ketika dipisah, maka yang didahulukan apa nih? Berkumurnya, baru kemudian istinsyak. Ya. Dan istinsyaknya ini diseriusi gitu, apa namanya seriusi? Disungguh-sungguhkan, ya, bersungguh-sungguh dalam beristinsyak. Ya, jadi bersungguh-sungguh itu ya disedot temenan, orang mau ngarah mlebutok seliwat gitu enggak. Tapi benar-benar dihirup. Ya. Pernah Bu menghirup dengan sungguh-sungguh? Apa efeknya? Oh itu tadi. Karena apa? Air itu sampai ke rongga atas. Kemudian ketika dikeluarkan, itu sedang kita mengeluarkan apa? Setan. Tapi aja digolan di setannya. Di setannya ya, itu burung ya gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi bersungguh-sungguh ketika istinsyak. Termasuk juga istinsyak. Ya. Istinsyak dan istinsyak. Makanya kadang itu efeknya luar biasa. Ada yang sampai muntah kadang. Ya, ada yang sampai pening. Kalau yang pening biasanya memang karena belum biasa. Tapi kalau yang sudah terbiasa, nyedotnya sungguh-sungguh ya, ketika bangun tidur itu, efek peningnya, pusingnya, perihnya nggak terlalu. Kalau yang pertama-tama memang agak lumayan itu, ya, nggak terbiasa sih, ya. Tapi kalau sedangnya dibiasakan, insya Allah akan lebih nyaman, ya. Ya, bahkan kalau itu tadi efek yang lebih berat itu ya bisa sampai muntah itu. Ya, itu diantara efek-efek yang mudah-mudahan itu efek baik, ya, efek baik dalam rangka mengeluarkan sisa-sisa setan yang ada di rongga hidung kita, ya.
Ya, jadi kita nggak usah perlu cari tahu mana setannya dan bagaimana caranya dia keluar, nggak usah. Tapi yang perlu kita tahu, yang perlu kita yakini, memang ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairul hadi hadyu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diarahkan oleh Rasulullah, semuanya itu wahyu dari Allah, bukan keinginan Rasul sendiri. Ya. Rasul pun nggak tanya itu kepada Allah. Jane setan di sebelah ngendi? Irung kanan apa irung kiri? Ya, atau di bagian atas atau bawah, enggak. Beliau ya hanya ketika disampaikan itu mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada kita. Yang mengajarkan kepada kita, ya. Jadi ketika pagi bangun tidur menuju kamar mandi, ya, kemudian cuci tangan, kemudian berwudu. Ya, jangan lupa untuk kita berwudu. Ya. Tapi terkait hukumnya, para ulama memang khilaf. Hukum ketika bangun tidur itu istinsyak dengan sungguh-sungguh itu khilaf para ulama. Kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya. Adapun ketika tidak melakukan itu tidak berdosa. Ya, tapi alangkah alangkah kurang baiknya kalau kita terhindar atau terhalangi dari mendapatkan pahala besar hanya sekedar istinsyak dan istinsar itu. Ya, itu kan perkara mudah, perkara yang semua orang bisa, semua orang itu mampu. Ya, semua orang itu enggak, dan itu gratis, enggak bayar kan? Ada butuh bayar? Tidak ada. Wong di tempat yang biasa pipis bayar aja butuh nggak bayar kan gitu. Gitu. Ya, maka usahakan jangan sampai kita meninggalkan hal tersebut. Ya. Dan kita berharap ketika kita melakukan itu memang di antara niatnya mengikuti petunjuk Rasul dan di antara niat yang lain memang untuk menghilangkan bekas-bekas setan. Ya. Menghilangkan ikatan-ikatan yang dibuat oleh setan. Karena kalau setan sudah masuk ke dalam diri kita, tidak kita keluarkan melalui cara berwudu dengan istinsyak dan istinsar, itu bahaya. Ya, setan semakin nyaman bersemayam di rongga hidung kita, bahkan setan sampai nyaman bersemayam di tubuh kita melalui aliran darah. Itu bahaya itu. Bahaya. Ya, karena setan itu kalau sudah masuk aliran darah itu sangat membahayakan. Ya, membahayakannya gimana? Ya, itu akan membuat orang yang terkena atau setan masuk ke dalam aliran darahnya itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan semakin tidak semangat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin meremehkan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika setan sudah menguasai diri kita, masuk ke dalam aliran darah kita, efeknya berat. Maka banyak orang-orang yang meremehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam tanda kutip meremehkan hukum sunnah dalam sebuah ibadah. Itu diantaranya efek daripada setan sudah masuk ke aliran darah. Apalagi sampai meremehkan hal yang wajib, itu lebih parah lagi. Ya, Arab sholat sunnah lanu sunnah iki. Arab puasa sunnah orang sidang anu sunnah iki. Itu sudah masuk ke dalam aliran darahnya itu setannya. Apalagi sampai hal yang wajib saja ditinggalkan. Itu parahnya, lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Saya nggak pakai jilbab, nyaman-nyaman saja. Kan hak-hak saya. Bukan saya nggak merugikan orang lain, ya, meninggalkan kewajibannya dengan meremehkan, ya, meremehkan hukum berjilbab, itu juga parah lagi, itu lebih parah lagi. Ya. Ada orang yang nggak sholat, meninggalkan puasa wajib dengan alasan-alasan yang dia meremehkan.
Ya, dia meremehkan hukumnya. Lah, salat sing ora sugi-sugi, sing salat ora sugi-sugi. Ya, nggo ngapa salat. Ya. Puasa, ya. Sing puasa. Lah wong anu kencot masa ora oli madang, macam-macam itu alasannya orang. Orang meninggalkan kewajiban itu macam-macam sekali. Dan itu dipastikan di antara penyebabnya adalah setan sudah menguasai. Ya, sudah menguasai. Ya, halal haram itu ditabrak. Ya, mencari nafkah, mencari rezeki juga halal haram ditabrak. Gak mikir ini halal, gak mikir ini haram. Wong sing penting anak. Sing penting oli. Makanya pada banyak yang bikin quotes itu, yang haram aja susah, apalagi yang kan gitu ya kebanyakan itu. Menganggap bahwa yang halal lebih susah daripada yang haram. Padahal yang halal lebih mudah. Jauh lebih mudah daripada yang haram. Dan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Ya, makanya jangan pernah mau mengikuti cara-cara setan untuk menyesatkan manusia. Ya. Bahkan kita semuanya, saya panjenengan semuanya itu sudah ada setan dalam setiap jiwa kita yang membersamai kita kemana-mana, yang dia berusaha untuk menyesatkan setiap manusia. Apa namanya? Qarin. Qarin, ya, bukan korun. Kalau korun itu orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, kemudian Allah tenggelamkan ya ke dalam tanah. Ini qarin. Ya, qarin ini dekat gitu ya. Qarin ini dekat. Ya, jadi ada setiap manusia itu memiliki jin, ya, setan dari golongan jin yang mana tugasnya adalah menyesatkan setiap manusia yang dia ikuti itu tadi. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya jin qarin, ya. Pernah ditanyakan kepada beliau, "Ma minkum min ahadin illa waqad wakala bihi qarinuhu minal jin." Rasulullah menyampaikan bahwasanya setiap orang itu ada jin, ya, ada setan dari golongan jin yang membersamainya. Wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah. Ada jin dari dan ada setan dari golongan jin yang membersamaimu. Iya, kata Rasulullah, iya. Wa iya ya. Illa annallaha a'anani alaihi. Tapi alhamdulillah Allah menolongku. Apa pertolongan Allah kepada Rasulullah? Fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Jin qarin yang membersamaiku itu Allah memberikan pertolongan dengan membuatnya dia Islam. Jadi jin qarin satu-satunya yang Islam itu punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana jin qarin punya Rasulullah itu senantiasa ya'muruni illa bi khairin, selalu memerintahkan Rasulullah untuk berbuat baik. Tapi kalau jin qarin yang membersamai kita, menyuruh kita untuk melakukan yang jelek, menggoda kita agar kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah PR. Jadi nggak ada waktu istirahat untuk melawan setan, itu nggak ada. Lah, istirahat narong jam setan yang ngarep pengen awang-awangan ngurusi, ya enggak ada. Setan itu berjuang menggoda kita 24 jam selama kita hidup, kita pun sama berjuang melawan setan 24 jam selama umur kita hidup. Jadi tidak ada istilah istirahat melawan setan. Genjatan senjata itu enggak ada, ngelawan setan itu enggak ada. Ya, semuanya terus harus kita hadapi setan. Ya. Dan perlu diketahui, setan itu bukan temannya kita. Mentang-mentang korin bener-bener melu jadi soulmate-nya kita itu enggak. Wah, jenana setan ki kebenaran bakirin nyong itu enggak. Ya, setan itu tetap walaupun dia itu dekat dengan kita, mereka itu musuhnya kita. Sampai kapanpun, inna syaitan lakum aduwwun. Setan itu adalah musuh kita. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka
kalau Allah sudah tetapkan setan adalah musuhnya kita, kita juga harus menjadikan setan musuh kita. Ya, kita harus jadikan setan itu benar-benar musuhnya kita. Maka kalau orang sudah menjadikan setan itu musuh, ya, maka hikmah setan diciptakan oleh Allah diantaranya agar mendekatkan kita kepada Allah. Tuh, kalau kita sudah menetapkan setan sebagai musuh, itu kita merasa bahwa Allah menciptakan setan agar kita lebih dekat kepada Allah. Karena kita sudah menetapkan setan sebagai musuh kita. Apa yang diinginkan setan, kita harus sebaliknya. Apa yang disenangi setan, kita harus membencinya. Apa yang dibenci setan, kita harus menyenanginya. Setan suka makan dengan tangan kiri. Apa yang harus kita lakukan? Makan tangan kanan. Menyelisih itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ketika memproklamirkan bahwa setan musuhnya kita jangan sampai kemudian mengikuti apa yang keinginan setan. Ya. Atau jangan kita berlemah lembut memberikan pengertian kepada setan, enggak. Iyalah, nyatanya setan wong anu goda pakai suruh apa sekali-kali dituruti. Enggak bisa itu. Enggak ada istilah itu. Ya. Enggak ada istilah itu. Namanya musuh, ya tetap kita harus melawan. Ya. Kalau Allah sudah menetapkan setan itu sebagai musuh, tidak ada kata selain kita melawan. Ya, beratnya di situ. Dan itu ujian yang kita akan hadapi selama kita hidup. Ya, selama kita hidup. Ya, mau tidur ketemu setan, bangun tidur ketemu setan. Ya, saat terus itu beraktivitas selama kita hidup. Ya. Maka ketika setan menyuruh kita untuk bermalas-malasan, untuk tidak beribadah, kita kenali itu, ini yang diinginkan setan. Kita haruslah lawan. Setan menginginkan kita hidupnya tidak akur dengan pasangan kita. Kita harus lawan, akur dengan pasangan kita. Ya. Kan di antara kisah suksesnya setan apa? Membuat percerai. Membuat pasangan itu bercerai. Itu kisah suksesnya. Atau kesuksesan paling tinggi yang dimiliki oleh setan. Ya. Ketika sukses membuat pasangan bercerai, itu di antara kesuksesan yang sangat diunggulkan oleh para setan. Ya, maka sekali lagi, ketika ada hal-hal yang mengarah kepada keinginan setan, kita harus benar-benar menghindari, harus benar-benar melawan. Ya, melawan. Kalau seandainya ada hal-hal yang kemudian kita mengarahkan untuk tidak apa-apa, memberi pengertian tidak apa-apa, sedikit-sedikit, sedelat kiki, sepisan kiki, benar-benar kita lawan. Harus kita lawan. Karena memang itulah cara setan menyihir kita untuk mengikuti keinginan mereka. Ya, keinginan mereka. Banyak loh orang yang beralasan cuma sekali, sebentar, sesekali tok, atau apa lagi. Ya, sedikit kiki, gitu kan macam-macam. Itu diantara cara setan menyihir kita untuk mengikuti mereka. Ya, jadi jangan beri ruang apapun, jangan berikan kesempatan kepada setan untuk menguasai diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu bisa masuk ke dalam aliran darah. Wa inni khasyitu ayyuqdhifa fi qulubikuma su'an. Dan saya takut bahwa setan itu bisa menyusup kejelekan ke dalam hati kalian. Ya, ke dalam hati kalian. Kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai takut bahwa kalau nanti setan masuk ke dalam aliran tubuh kita, menguasai diri kita, ya, karena apa?
karena efek daripada tubuh yang sudah dikuasai oleh setan akan menyebabkan orang tersebut akan semakin jauh dari Allah, akan semakin terbawa arusnya setan, ya, akan semakin menjadi pengikutnya setan. Beberapa kali kami pernah berhadapan, bukan berhadapan, tapi pernah mendapati ya, kasus-kasus diantaranya hal-hal yang terjadi dalam bermasyarakat, diantaranya rumah tangga, diantaranya bertetangga, diantaranya bekerja sama, ya, syarikah dalam bekerja sama, itu rawan sekali dengan setan. Dengan setan. Karena ketika kita sudah melakukan akad untuk berbuat baik kepada orang lain, setan paling anti. Setan paling anti itu. Ya, akhirnya kita diarahkan oleh setan. Di antaranya cara setan mengarahkan kita untuk tidak berbuat baik kepada orang lain adalah suudzon. Berburuk sangka, berprasangka buruk. Nah, itu di antaranya. Ya. Maka hindari benar ya prasangka-prasangka buruk kepada orang lain, dan jika itu muncul yang dilakukan apa? Segeralah untuk apa? Istighfar. Kemudian apa? Check and recheck. Kalau ada hal-hal buruk terkait orang lain tentang diri kita, ya, jangan kemudian langsung kita terbawa situasi, ya, terbawa hal-hal yang menjadi konsumsi yang menjadi konsumsi umum, ya. Jangan mudah terbawa. Ya. Karena efeknya yang efeknya itu sangat membuat hati manusia itu semakin keras. Semakin keras. Ya, semakin keras, semakin akan menjadi mati. Ya. Maka berhati-hatilah. Ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa di antara hikmah ketika bangun tidur itu berwudu dan istinsyak serta istinsar dengan sungguh-sungguh itu adalah cara agar kita terhindar dari godaan setan, atau agar kita meminimalisir setan agar menguasai diri kita. Ya, jangan sampai. Dan kemudian jangan meremehkan itu. Jangan meremehkan itu. Ya, walaupun para ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Walaupun mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah, tapi jangan kita remeh. Ya, dan itu perkara mudah. Perkara yang sangat mudah untuk kita aplikasikan setiap kita bangun tidur. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ini untuk tidur secara umum. Baik tidur siang atau tidur malam. Tapi yang lebih yang lebih khusus dalam arti hadis ini menerangkan secara spesifik itu ketika tidur malam. Ya. Tapi ini juga berlaku pada ketika kita tidur di siang hari. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi itu alasannya kenapa kita diminta untuk setelah bangun tidur itu berwudu plus istinsyak dan istinsyak. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Sholat sunat itu sholat tobat. Jadi kita kalau kita mandi tobat itu ada ibadah apa? Mandi besar. Oh, mandi besar. Ada apanya? Oh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mandi besar ketika mandi taubat itu tidak saya dapati ketika seseorang bertaubat. Tidak ada saya dapati dalil khusus tentang orang yang bertaubat itu mandi besar. Mandi besar itu enggak ada. Cuma yang saya dapati, yang saya tahu, ketika orang ingin bertaubat dari taubatan nasuha, itu boleh untuk sholat 2 rakaat taubat.
Ya, 2 sholat rakaat taubat. Tapi benar-benar dia mengetahui kesalahannya apa yang ditaubati itu tahu. Bukan hanya sekedar melakukan sholat taubat rutin gitu enggak. Tanpa mengetahui kesalahannya apa. Ya, karena sholat taubat, taubatan nasuha itu syaratnya kan ada 3. Dan sholat taubat tidak masuk ke dalam syarat itu. Ingat, sholat taubat tidak masuk ke dalam syarat taubat. Ya, syarat taubat cuma 3. Kalau mau ditambah sholat boleh. Tapi jangan kemudian disalahpahami ketika setiap hari dia sholat taubat. Tapi tanpa mengetahui apa yang ditobati dan tanpa melakukan 3 syarat tobatnya itu. Ada saya pernah tanya itu. Ustaz, boleh nggak sholat tobat setiap hari? Boleh. Kalau panjenengan memang tobat setiap hari. Alhamdulillah boleh ya Ustaz ya. Lah, panjenengan setiap sholat tobat, apa yang panjenengan tobati? Ya nggak tahu, yang penting saya punya salah banyak ya saya sholat tobat. Enggak seperti itu caranya. Ya, enggak seperti itu caranya. Ya, namanya sholat tobat, dia harus bertobat dulu dari kesalahannya. Dan di antara syarat pertama dia bertobat nasuha, nyesel atas kesalahannya. Orang yang nyesel tahu apa kesalahannya. Masa orang nyesel nggak tahu kesalahannya? Saya nggak tahu salah apa, tapi saya nyesel. Ya nyesel dari apa? Nyesel dari apa coba? Ya. Kecuali kalau dia ngaku, oh ya saya bentak suami, kesalahan besar itu Ustaz. Ya, maka saya nyesel dari itu. Itu baru ketahuan dia bertobat dari kesalahan tersebut. Nah, gitu. Kadang ada orang seperti itu. Sholat tobat setiap hari. Tapi anehnya, dia nggak tahu apa yang ditobati. Kesalahan mana, bagian apa, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi tidak ada. Tidak ada. Gitu loh. Kalau mungkin dia meninggalkan sholat wajib, ya, dia tobat. Dia tahu kesalahannya meninggalkan sholat wajib. Atau ketika mungkin dia membuka aurat, dia tahu kesalahannya, dia tobat, sholat tobat. Mungkin sholat tobatnya benar itu, karena apa? Dia menyesali dari perbuatan dosa, membuka aurat, menyesali, kemudian meninggalkan, ya, berhenti, dan bertekad kuat untuk tidak melakukan lagi. Itu 3 syaratnya. Dan sholat taubat bukan syarat diterimanya taubat nasuha. Ingat loh ya, karena masih banyak yang salah memahami tentang syariat sholat taubat. Sholat taubat iya, hukumnya sunnah, benar. Pahalanya banyak iya. Cuma sholat taubat itu bagian tambahan dari seseorang yang bertaubat dari kesalahannya. Gitu nggih? Ada nggak orang yang sholat taubat tapi nggak tahu kesalahannya apa? Banyak. Apa itu? Misalnya? Apa misalnya? Nah, kalau misalnya kesalahan-kesalahan kecil dan panjenengan merasa itu kesalahan, ya, dalam arti oh ya saya salah, saya bertobat. Syaratnya 3. Menyesal, kemudian berhenti, yang ketiga berusaha tidak mengulangi lagi. Itu 3 syaratnya. Kalau ditambah dengan sholat tobat boleh. Boleh. Tapi yang harus jadi pedoman ketika ingin melakukan sholat tobat, ngaku dulu kesalahannya apa. Tahu dulu kesalahannya apa. Kemudian lakukan 3 syarat itu dan ditambah sholat taubat. Paham ya? Ya. Jadi di sini yang dimaksud sholat ini ya bisa sholat sunnah, bisa sholat wajib. Nah kalau misalnya tangannya pas mepet sholat subuh, apa maksakan sholat sunnah? Kan enggak bisa. Ya ketika dia bangun, kemudian dia berwudu, Allahu Akbar subuh. Apa kon maksa sholat sunnah? Kalau ada waktu iya, nggak apa-apa, qobliyah subuh. Tapi kalau nggak ada, ya kan dia langsung sholat subuh. Ya. Sholat di sini maksudnya ya bisa diartikan sholat wajib, bisa diartikan sholat sunnah. Kalau memangnya dia bangun jauh sebelum waktu sholat subuh, maka yang dilakukan adalah sholat sunnah. Ya, sunnah apa ya terserah. Sholat witir kayak atau sholat apa namanya tahajud kayak, nah, ya, atau tadi sholat taubat kalau memang punya, kalau ingin bertaubat gitu. Atau sholat-sholat yang lain misalnya sholat mutlak itu juga nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain pertanyaannya? Ya.
itu menurut saya itu benar-benar diiluri setan. Ya. Dalam artian karena saya pernah mendengar kalau masuk ke rumah mengucapkan salam dan bismillah setan ikut. Ya. Terus kalau pikir menjelang tidur itu juga setan jadi setan. Ya. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab, setan itu memang banyak job desk-nya. Ada yang job desk-nya itu mengganggu ketika tidur. Ada yang ganggu ketika makan. Ada yang ganggu ketika bersenggama. Ya kan? Ya bukan berarti ketika kita masuk rumah, mengucapkan bismillah, setan yang lainnya nggak ikut. Bukan begitu. Lah jin korin itu, kan kita ngapa-ngapain ikut itu. Makan, tidur, apa saja ikut itu. Itu memang setan itu banyak job desk-nya. Ya banyak, kayak malaikat lah. Malaikat kan ada yang ngurusi rokit atid, ya kan? Ada malaikat yang memang mendoakan kita ketika mendoakan orang lain. Malaikat yang kemudian mendoakan kita ketika sedekah. Malaikat yang kemudian membantu orang lain yang membantu orang lain, ya, membantu orang yang membantu orang lain. Banyak. Ya. Memang setan itu tidak satu job desk-nya saja, tidak satu tugas tok. Ada setan yang ditugaskan ini, ada setan yang ditugaskan ini, ada setan yang ditugaskan ini. Cuma memang di antara cara-cara untuk meminimalisir godaan setan adalah dengan kita melakukan petunjuk-petunjuk yang dari Rasulullah sampaikan itu. Ketika contoh makan. Untuk menghindarkan setan ikut makan, bismillah. Ketika akan tidur, supaya menghindarkan kita tidurnya itu digoda setan dengan membaca zikir. Atau ketika ke kamar mandi, supaya kita tidak digoda setan ketika di kamar mandi mengucapkan bismillah, macam-macam itu. Ya. Jadi intinya memang setan itu tugasnya banyak. Dan setan bukan hanya satu jenis. Ya, bukan hanya satu macam. Ya. Setan ini tugasnya ini, setan ini tugasnya ini. Tetap makanya ketika kita berwudu setelah bangun tidur itu diantara cara meminimalisir godaan setan yang bersemayam di hidung. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Ayo silakan Ibu. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Karena ketika setan sudah masuk ke dalam dirinya itu diantara apa namanya? Efeknya adalah seperti tadi. Makanya ada syariat ruqyah namanya. Ruqyah mandiri atau diruqyah oleh orang lain. Jadi pernah suatu kejadian, kami ada beberapa teman yang memang beliau ahli dalam ruqyah. Pas lagi ngeruqyah ini lagi ngeruqyah, lagi beruqyah, siang diruqyah lagi apa namanya? Bukan apa ya, lagi bereaksi. Di masjid itu, Bu, di masjid itu. Ngamuk-ngamuk lah ngertos ya. Di masjid. Sebelah masjid ada tukang bangunan. Sing lagi renov apa namanya itu? Ya masjid apa pelataran masjid itu loh, ya. Tukang bangunannya karo ngerjang ini karo nggih. Karo udut. Jadi kebulan asap udutnya itu sampai ke dalam masjid. Yang anehnya, orang yang sedang kerasukan dalam lagi ngamuk itu, yang bereaksi ketika diruqyah, itu langsung ada tambahan tenaga. Ketika ditanya, dari mana tenagamu? Dari asap rokok. Nah itu diantara cara memasukkan jin ke dalam tubuh, ya pakai rokok. Udu sing akeh. Nah, itu. Karena asap rokok ini termasuk makanan para jin. Ya. Makanya itu diantara alasan kenapa rokok itu mayoritas ulama mengatakan haram. Gitu. Itu diantaranya. Wallahu alam ini kisah nyata nih, kisah nyata. Tapi intinya kalau jin sudah menguasai manusia itu bisa yang namanya kerasukan bisa, ya memang seperti itu efeknya. Memang efeknya seperti itu, diantara efeknya seperti itu. Makanya diantara hikmah ruqyah itu kan untuk mengeluarkan jin yang menguasai manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya memang masalah
perjinan ini harus ada orang yang bisa menjelaskan secara khusus. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat lah ada waktu untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Ada yang lain? Makanya zikir pagi dan petang itu diantara ru'yah mandiri, Bu, Pak. Zikir pagi dan petang itu diantara cara ru'yah mandiri untuk supaya tidak membuat jin betah berada di tubuh kita. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya lagi? Monggo, Pak. Saya pernah dengar sama Ustaz yang mengatakan satu-satunya kegiatan Islam itu yang tidak termasuk ibadah adalah merokok. Karena merokok tidak ada doanya. Ya jelas, merokok bukan ibadah yang ada doanya. Memang ada doa nyolong. Ya Allah nyolong bismillah, nggak ada. Karena memang nyolong itu bukan ibadah. Ya Allah saya mau korupsi, bismillah, nggak ada. Karena memang korupsi bukan ibadah. Ya termasuk rokok, karena bukan ibadah, ya nggak ada doanya. Bener itu memang, nggak ada doanya. Karena rokok itu bukan ibadah. Ya, jadi sepakat ulama, mayoritas ulama sepakat, hukum rokok itu haram. Cuma hanya segelintir ulama saja yang ternyata itu ulama Indonesia yang perokok juga. Ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang mau tanya? Cukup? Baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan selesaikan terkait dengan ajaran Rasulullah terkait bangun tidur ini di poin yang yang keenam. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.